Waduh, ternyata Prabowo pernah mengajar SBY semasa Taruna Oh, Akabri. Begini kisahnya. ngajar. Di balik kedekatan persahabatan dua laki-laki tampan dan gagah pada masanya itu, ternyata ada kisah menarik antara Prabowo dan SBY semasa menjadi Taruna Akabri. Pada saat itu, para Taruna Akabri dilarang untuk izin bermalam keluar kota, namun Prabowo melanggarnya dengan pergi ke Jakarta karena ingin menghadiri acara kekasihnya, yaitu Ibu Titik Soeharto. Di saat Prabowo kembali ke Magelang itulah, Prabowo mendapatkan hukuman dari Gubernur Akabri kala itu yaitu Maijen Sarwo Edi Oh, Bapak. yang kita kenal sebagai mertua dari SBY. Iya, Pak Nah, mertua satu-satunya SBY. orang yang mengetahui Prabowo pergi ke Jakarta hanya SBY dikarenakan pada saat itu SBY diajak Prabowo namun SBY menolaknya. Jelas pada saat itu Prabowo menuduh SBY yang telah melaporkan dirinya kepada Gubernur Akabri. Alhasil, SBY pun mendapatkan salam olahraga dari Bapak Jenderal ini. Lucu juga ya ceritanya kalau yang berhubungan sama masa lalu gitu. Jadi bagaimana kedekatannya Pak SBY sama Pak Prabowo, ternyata ada hubungannya sama Pak mertuanya Pak SBY, Pak Sarwo Edi ya. Jadi yang tahu hanya Pak SBY ini. Pada waktu Pak Prabowo itu berkunjung ke Jakarta untuk bertemu Bu Titik, pada saat itu kekasihnya, pacarnya ya. Yang tahu itu hanya Pak Prabowo, dan yang melaporkan siapa lagi kalau bukan Pak SBY gitu loh kepada calon mertuanya pada saat itu. Ini pasti menjadi cerita yang sangat membagongkan ketika sudah sama-sama menjadi orang sepuh seperti sekarang ini, apalagi kedua orang tersebut adalah tokoh yang sangat luar biasa ya. Prabowo merupakan keturunan dari Pangeran Diponegoro dan keturunan langsung dari Bupati Kadipaten Banyumas pertama, Adipati Merapat, dan bersambung ke Sultan-Sultan Mataram. Oh. Prabowo lulus dari Akademi Militer tahun 1974 setelah Susilo Bambang Yudhoyono. Ia dinilai sebagai sosok yang cerdas. Ini terbukti di mana ia fasih dalam 4 bahasa asing, yaitu Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Pada usia ke-26, 2 tahun setelah lulus dari Akabri, ia langsung menjabat sebagai Komandan Pleton 1 Grup Sandi Yuda dan tercatat sebagai komandan termuda sepanjang sejarah TNI. Prabowo meraih bintang 3 atau komisaris jenderal saat usianya 46 tahun dan menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus. Prabowo dan pasukannya sempat dinyatakan gugur di Timor Timur karena tidak memberi kabar selama sepekan. Namun ternyata alat komunikasi mereka hancur akibat serangan musuh. Prabowo merupakan 1 dari 7 jenderal TNI yang masuk dalam daftar hitam Amerika Serikat, di mana ke-7 jenderal ini tidak diizinkan masuk ke Amerika Serikat. Wow, berarti pernah di blacklist ya sama Amerika ya. Makanya sekarang Pak Prabowo itu garang banget sama Amerika. Kalau ada berita dan cerita soal sejarah ini selalu menarik untuk kita ikuti. Jadi jangan lupa follow, subscribe, dan tulis di kolom komentar. Hal sekecil itu soal peci aja ditanyakan ke Mayor Teddy. Segitunya Bapak percaya sama ajudan terbaiknya. Bahkan hal sekecil itu pun Bapak tanyakan pada anaknya karena Bapak tahu anaknya selalu detail dalam memperhatikan penampilan bapaknya. Keren sih. Bapak apa-apa tuh selalu tanya Mas Teddy, selalu nurut sama Mas Teddy. Definisi perisai hidup banget. Pak Prabowo meskipun pangkatnya jenderal, tapi beliau sangat patuh sama ajudannya yang Mayor Teddy. Salut sama Pak Prabowo. Ini beliau kan jenderal bintang 4 ya. Sepertinya Gerindra menganggap Golkar ini adalah sekutu utama, bukan hanya dalam Pilpres, tapi juga dalam Pilkada. Saya menengarai bahwa urusan koalisi dalam Pilpres ini akan berlanjut dalam Pilkada, salah satunya di Jakarta. Jadi sebenarnya tidak mengherankan kalau Gerindra memutuskan untuk mengusung Ridwan Kamil di Jakarta, yang notabene-nya bukan kader dari Gerindra. Sepertinya Gerindra cukup realistis bahwa salah satu nama yang cukup populer, memiliki elektabilitas dan popularitas cukup menjulang di Jakarta adalah Ridwan Kamil. Dalam konteks inilah sepertinya cukup rasional kalau kemudian Gerindra itu diusung, tentu dengan harapan bahwa yang bisa mendampingi Ridwan Kamil nanti adalah Gerindra. Ini kan semacam proposal tawaran politik yang coba untuk disampaikan Gerindra kepada Golkar. At the end of the day-nya, apakah Golkar akan menerima tawaran ini ataupun tidak, tentu sangat tergantung bagaimana nanti Golkar akan melihat
plus dan minusnya ketika mengusung Ridwan Kamil di Jakarta ataukah di Jawa Barat. Saya pernah melakukan polling ya di channel ini bahwa di banyak yang setuju, banyak banget yang setuju dari 40.000 yang ikut voting itu Ridwan Kamil di DKI Jakarta. Tapi selain itu juga banyak juga yang kedua, voting yang tertinggi kedua itu Ridwan Kamil tetap di Jawa Barat, menyala di Jawa Barat karena di Jawa Barat lebih menjadi pasarnya atau lebih cocok lah Ridwan Kamil itu di Jawa Barat. Tapi bagaimanapun juga ini adalah politik, penuh intrik dan seru sekali untuk diikuti, makanya kita ikutin saja bagaimana arah perpolitikan Ridwan Kamil nanti ke depannya. Kita tunggu aja, ini kan nggak lama juga ini. Tapi apa yang disampaikan Bung Adi Prayitno ini, Gus politik Indonesia ini menarik untuk dijadikan pertimbangan oleh Partai Golkar. Wow, Bapak Amin Rais lagi ngelawak. Yang benar, coba kita lihat ya. Ingat ya, merusak itu lebih mudah. Ya, untuk membangun itu lebih berat. Jadi orang itu saya lupa namanya itu sudah merusak demokrasi ini ya. Nah, jadi saya pikir sudah waktunya Pak Amin Rais makin hari makin lucu. Please go back to your asal usul ya. Kemudian nggak usah cawe-cawe lagi. Biarlah Pak Prabowo ambil alih dengan dukungan mayoritas partai-partai politik dan Indonesia. Mudah-mudahan ada harapan. Wow, Bapak Amin Rais yang kami banggakan, luar biasa. Saya sangat setuju sama statement Bapak. Ya, merusak itu jauh lebih mudah dan membangun itu jauh lebih sangat berat. Luar biasa. Memang membangun partai itu sangat berat, Pak. Ya, apalagi untuk lolos ke DPR. Ya, Pak, membangun partai dari nol untuk lolos ke DPR berat kali, Pak. Berat. Ya. Terutama juga membangun image ataupun citra yang baik ya untuk jadi presiden. Apalagi itu sulit, berat, Pak. Ya, karena banyak kali, Pak, orang yang mau jadi presiden ya nggak jadi sampai hari ini, banyak kali, Pak. Nah, terus Bapak tadi ada bilang untuk orang yang saya lupa namanya, itu siapa namanya, Pak? Namanya itu siapa? Terus dia bilang dia merusak demokrasi. Demokrasi yang mana? Itu di negara mana orangnya itu? Jangan cawe-cawe. Sepertinya Pak Amin Rais sekarang lebih ke Pak Prabowo. Dulu kayaknya ke Pak Anies sekali. Aduh, berat memang, Pak. Dan yang terakhir saya hanya ingin kasih tahu ke Pak Amin Rais bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu sudah sahabat karib, best friend forever. Ya, Pak Amin Rais ya. Jadi untuk orang-orang yang ingin memecah belah Pak Prabowo dan Pak Jokowi, mending dari sekarang kalian mundur teratur. Karena usaha kalian itu tidak akan mampu dan akan sia-sia. Gimana menurut kalian kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Aduh, setuju sama Pak Amin Rais. Sekarang lebih condong ke Pak Prabowo. Makin tua makin imut ya Bang. Itu dari Nirwana. Sengkuni sejati, melet-melet. WKWK tapi pencari muka itu gampang. Gelandangan politik. Sengkunin lagi ngelawak. Ya Allah, ini udah sepuh loh. Tolong dihargai. Beliau itu, Pak Amin Rais itu sudah sangat sepuh. Jadi mbok dihargai bagaimana beliau itu ingin membuat partai. Sudah membuat partai tapi gagal. Tapi ya mbok dihargai. Semua mengatakan ada backsliding demokrasi, blunder ya. Bahkan ada mengatakan race to the bottom ya. Gara-gara demokrasi yang rusak ini, semua lantas perlombaan untuk masuk ke jurang yang paling dalam. Ya. Nah, saya nyebut nama, ini memang sosok seseorang yang nampaknya tidak mengerti demokrasi, ya. Semua diambil alih, ya. 94% DPR juga agak keenakan diambil alih, ya. Mungkin juga salah beliau-beliau juga, ya. Enggak tahu ya. Kemudian lembaga-lembaga tinggi juga dijinakkan, dioptasi ya. Lantas semua nyanggih-nyanggih saja. Sekarang seperti ini keadaannya. Ya. Untuk ingat ya, merusak itu lebih mudah. Ya. Untuk membangun itu lebih berat. Jadi orang itu, saya lupa namanya, itu sudah merusak demokrasi ini. Ya. Saya lupa namanya. Jadi saya pikir sudah waktunya goodbye sir.
please go back to your asal usul ya. Kemudian nggak usah cawe-cawe lagi, biarlah Pak Prabowo ambil alih dengan dukungan mayoritas partai-partai politik dan Indonesia. Mudah-mudahan ada harapan. Memang beliau minta khusus ketemu kita, ketemu Indonesia dan ketemu saya. Beliau mengundang saya ke Geneva. Tapi tentunya nanti Presiden, Menteri Luar Negeri akan menggodok, mungkin juga bersama Menko Polhukam akan digodok sikap Indonesia yang final. Apakah kita hadir atau tidak? Karena banyak negara mungkin merasa kalau KTT perdamaian ya semua unsur harus hadir, terutama Rusia harus hadir. Jawaban cerdas Pak Prabowo ketika diundang Presiden Ukraina untuk menghadiri KTT perdamaian di Geneva. Tapi jawabannya ya harus digodok dulu sama Presiden dan Menlu, karena bagaimanapun juga keputusannya harus sesuai dengan visi dan misi perdamaian rakyat Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka bersantai bersama di Hambalang, Jawa Barat. Momen Prabowo dan Gibran bersantai. Dan Prabowo dan Gibran bersantai sambil berbincang untuk bertukar pikiran. Gibran disambut langsung oleh Prabowo. Prabowo menyambut Gibran di ruang tamu ruang perpustakaan kediamannya. Prabowo juga mengabadikan 2 buah foto momen bertukar pikiran bersama Gibran dalam halaman resmi akun Instagramnya. Jadi apa ya pembicaraannya? Soal kebangsaan ini. Oh iya, langsung di hidden ya suaranya ya ketika mereka berdua ngobrol. Saya mulai, kalau kemarin saya bicara IKN ke IKN, sekarang lurahnya IKN ke sini nih. Dari Argomulyo. Ya, dari Desa Argomulyo. Terima kasih kedatangan Pak Kepala Desa Argomulyo, namanya Pak Esi. Pak Sukesi. Oh, Sukesi, nama Sukesi. Lahir asli di Argomulyo. Di Argomulyo, gede di Argomulyo. Jadi tahu persis tentang Argomulyo, tahu persis tentang IKN. Tahu. Saya mau bertanya gini, Pak. Tanya sederhana aja. Kalau kemarin saya ke IKN, di sana nonton hutan, ternyata hutan HTI. Apakah benar masih ada di sana itu hutan lindung juga dihabisi? Enggak. Di sana hutan industri, hutan produksi, yang mana kurang lebih 5 tahun yang sudah layak dipanen karena hari ini nanam, hari ini juga panen. Jadi sehari-hari sirkulasi kayak orang nanam sayur sudah di sana itu. Anggaplah itu hutan-hutan produksi memang gitu. Berarti nggak ada dong nebang pohon lalu pohon yang besar-besar dijual mendapatkan triliunan. Ada bahasa kayu lok-lok nggak ada. Nggak ada. Sebesar paling ya seginilah atau sepaha lah. Segini. Ya, atau sepaha paling bisa sepaha. Ini paling usia setahun 2 tahun dong. 5 tahunan. 5 tahun segini. Ya, eukaliptus, kayu akasia. Eukaliptus sama akasia, kondisi semacam tadi. Hoax bener. Sampai kepala desa datang kemari loh. Jadi kalau hutan lindung masih dilindungin di sana. Walaupun ada hutan industri itu ya, yang tanaman akasia yang punyanya Pak Prabowo itu, dilindungi masih untuk cagar hewan, burung. Burung pun kan nggak boleh ditangkap sama orang sana karena masuk di kawasan hutan lindungnya di kawasan industri. Jadi yang untuk membangun IKN murni itu dari hutan industri. Yang hari ini nanam, hari ini juga dipanen gitu loh. Jadi tidak alam, bukan, tidak ada alam. Gitu. Bapak tidak bohong ya? Enggak. Oke, enggak bohong. Khawatirnya apa? Ternyata dia di-endorse sama Jokowi nih. Wah, atau pementang-mentang karena Pak Jokowi pernah ke tempat Bapak, langsung Bapak juga bicaranya pun juga, yang baik-baik saja, asal Bapak senang. Enggak. Enggak ada ya? Apa adanya? Yang hutan lindung tetap hutan lindung. Nah, ini pertama. Yang kedua, saya melihat benar nggak sih di sana itu banyak masyarakat yang terusir? Enggak juga, enggak ada terusir. Enggak ada. Katanya banyak yang terusir. Enggak. Katanya banyak yang mana disingkirkan. Katanya banyak juga yang mana orang yang dipaksa harus keluar dari IKN. Enggak. Di kampung Bapak sendiri? Enggak ada. Enggak ada? Enggak ada. Dengan adanya orang menyatakan di sana pembangunan IKN, apa yang dirasakan? Pendekatan ekonomi meningkat. Oh iya. Oke, ekonomi meningkat. Pertama terkait dengan pekerja yang dulunya susah cari kerjaan, mudah cari kerjaan, minimal tenaga kasar. Oke, mudah cari kerjaan. Ya. Bahasanya berarti adanya IKN juga, adanya IKN membuka lapangan kerja baru. Betul. Oke. Yang jadi persoalan berat ini adalah, saya pertanyaan lagi nih,
Ada stok makanan nggak di sana? Nah, Waduh, mulai. itu yang Oke. kami selaku kepala wilayah itu yang skala prioritas. Stok makanan nggak ada. Biasanya tidak ada, itu dari luar. Makanya saya selalu berpikir nanti banyak orang datang itu yang jelas dia butuh makan dan tempat tinggal dan tempat hiburan. Terutama adalah makan. Langsung garuk-garuk kepala saya. Kalau sudah begini, garuk-garuk kepala saya. Kenapa? Jangan sampai nanti orang Jakarta, orang yang menang menteri-menteri cakap, terus orang-orang cerdas ke sana, nanti di sana kurang makan. Satu. Ketika orang cerdas ke sana kurang makan, makannya asal-asal makan, kan orang yang tidak stunting jadi stunting. Wah, ini kan khawatirnya di sana. Stok makanan selama ini dari mana aja? Makanan? Dari luar. Contoh, Kalimantan? Dari Kalsel? dari Sulawesi, dari jauh Pulau Jawa. juga ya. Nah, Sulawesi, Pulau maka dari Jawa. itu target kita untuk hutan pangan. Hutan pangan ya? Iya. Oke. Pangan. Bagaimana dengan Jimmy Hantu? Wah, gitu kan. Boleh dong Kalau ikut-ikutan. Jimmy Hantu sudah dikenal, nah baru kita ketemu langsung di sini sama di tempat saya itu. Nah, Oke. sekalinya Jimmy Hantu ada betul, tidak hanya iklan aja gitu. Oke. Ternyata melihat bukan hanya iklan. Iya. Sampai di sini apa yang dirasakan? Benar apa yang dikatakan? Kayak tidak bisa ngomong sudah. Nggak bisa bicara. Oke. Kayak ada surga di sini. Oh ya, ada surga di sini, luar biasa. Ada surga di sini. Itu. Saya hanya minta sama kepala desa. Jimmy Hantu akan ikut kancah di sana, akan ikut meramaikan tentang pangan di sana. Syaratnya satu, siapkan lahan paling nggak sekitar 10 hektar, maka akan saya goyang itu KN. Dengan cara apa? Sayur mayur akan kita penuhi. Ya memang kalau kebutuhan sayur mayur itu harus dari lokal. Oke. Karena tidak mungkin dari luar daerah. Nanti perjalanan di kapal Iya. terlambat atau ada sesuatu. Busuk, Di sana layu. lahan masih banyak yang kosong Tapi nyatanya sekarang sayur mayur pun nggak ada dong. Nyatanya dari luar. dari luar semuanya. Berarti apa? Yang dipikirkan Pak Kepala Desa bulan Juni sudah masuk sana Ya. loh. Bulan Juni. Sekarang tapi belum ada sayur mayur. Masih banyak dari luar. IKN itu ternyata yang kurang adalah sayur mayur. Komoditasnya itu dari luar Kalimantan. Kalau gitu berarti emang di sana membutuhkan apa ya? Ya lahan yang digunakan untuk bertani. Dan itu Mas Jimmy Hantu tadi salah satu petani yang keren yang bisa menginfluen, dan Jimmy Hantu minta 10 hektar untuk dijadikan lahan menanam di sana. Wah, ini pasti seru sekali kalau bisa tembus ke pasar sana. Apalagi kalau sayur itu kan proses pengirimannya nggak boleh lama-lama nih. Kalau lama-lama kan juga basi. Apalagi kalau ingin nggak basi dimasukkan ke freezer atau pengawet itu juga memakan biaya yang tinggi juga. Jadi ya ini semoga menjadi jalan keluar bagaimana ya di IKN itu terdapat lahan-lahan pangan yang dapat menghidupi kebutuhan yang ada di sana. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Banyak hal yang bisa kita pelajari. Buang hal yang buruknya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Yuda, mohon undur pamit. Assalamualaikum.